Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Lia Putri, NIM 2014050044. Di sini saya akan membuat video tentang untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pembimbing yang saya hormati, yaitu Ibu Wahyudi Liuzen. Baiklah, saya akan membahas materi pokok saya, yaitu demokrasi. Submaterinya yaitu pengertian demokrasi dan perkembangan demokrasi. Dan jangan lupa untuk like dan komen video saya ini. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosesnya. Demokrasi ini mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kemudian lanjut dengan perkembangan demokrasi. Demokrasi parlementer atau liberal. Diberlakukannya Undang-Undang 1945 pada periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Adalah awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Namun demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil. Akibatnya, program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya, demokrasi ini berakhir secara yuris pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945. Kemudian demokrasi terpimpin. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin di antaranya. 1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator. 2. Demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. 3. Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan meliputi politik, sosial, dan ekonomi. 4. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. 5. Pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Setelah kemudian demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila itu asalnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Kalau kamu main ke sebuah desa, kamu pasti akan melihat semangat kekeluargaan yang ada pada masyarakat desa. Dan itu sudah lama dianut oleh mereka. Jadi hal paling penting dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan hakikat manusia. Menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
dan mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Pelanggaran demokrasi era Orde Baru meliputi 1. Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. 2. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. 3. Pemberedalan sejumlah media yang mengkritik pemerintah. 4. Kriminalisasi terhadap individu maupun kelompok yang tidak berpendapat dengan pemerintah. 5. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. 6. Pengekangan diskusi-diskusi kampus. 7. Sistem kepartaian yang berat sebelah. 8. Penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis. Dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila pada era reformasi. Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Kalau kita lihat pada peraturan perundang-undang dan praktik pelaksanaannya, banyak perubahan yang terjadi. Kebanyakan perubahannya itu terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Dan adapun beberapa perubahannya yaitu pertama, pemilihan umum yang lebih demokratis. 2. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. Yang ketiga, mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum. Dan keempat, memaknai demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. 5. Partai-partai politik kini lebih dapat mandiri.